suara saya hilang ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan ini banyak sekali berita-berita yang membahas mengenai tapering. Kita malas ngeklik karena bingung tapering itu apa. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu tapering dan bagaimana dampaknya terhadap pasar saham, pasar kripto, dan lain-lain. Dan bagaimana cara kita untuk istilahnya waspada terhadap tapering ini. Apakah benar-benar akan berdampak buruk terhadap instrumen-instrumen seperti investasi, komoditas, seperti emas, dan lain-lain. Oke, kita akan bahas di video ini. Ya, sebelum membahas tapering, kita perlu tahu siapa pelaku utamanya. Ya, pelaku utamanya di sini adalah The Fed. Siapa itu The Fed? The Fed itu adalah bank sentral yang dimiliki oleh Amerika, seperti Bank Indonesianya Indonesia lah. Jadi setiap terjadi krisis seperti kemarin, yaitu pandemi COVID, ketika di masyarakat itu terjadi krisis ekonomi karena pendapatan perusahaan-perusahaan itu berkurang sehingga terjadi pengangguran, pendapatan yang menurun. Maka The Fed itu pemerintah melalui The Fed itu melakukan kebijakan untuk membantu masyarakat, yaitu dengan cara mencetak uang lebih banyak dari biasanya. Ya, Amerika bisa mencetak uang lebih banyak dari biasanya karena mereka adalah negara yang maju dan faktor-faktor produksinya juga sangat besar. Kemudian dolar diterima di mana saja, bahkan sebagai mata uang utama di seluruh dunia. Ya, The Fed mencetak uang, kemudian didistribusikan melalui pemerintah dan swasta. Nah, ketika ekonomi mulai pulih, seperti saat ini, pandemi sudah mulai berkurang, ekonomi sudah mulai pulih, masyarakat juga sudah mulai bekerja, indeks pengangguran sudah mulai berkurang, dan beberapa indikator yang dilihat oleh The Fed bahwa ekonomi memang sudah mulai pulih, maka The Fed akan menarik rem istilahnya. Menarik rem maksudnya mereka tidak lagi mencetak uang atau quantitative easing tadi. Mereka akan mulai memberhentikan untuk mencetak uang berlebih. Nah, inilah yang dinamakan tapering. Jadi tapering itu adalah pemerintah berhenti untuk mencetak uang berlebih. Pemerintah Amerika ya. Oke, kita runut dulu bagaimana cara The Fed melakukan distribusi uang ke masyarakat. Oke, ketika The Fed mencetak uang, The Fed akan melakukan distribusi tidak secara langsung ke masyarakat. Maksud saya The Fed tidak membagi-bagikan melalui helikopter atau gimana, enggak. The Fed akan melakukannya dengan dua cara, yaitu pertama melalui pemerintah. The Fed akan memberikan uang kepada pemerintah dengan ditukarkan dengan surat utang. Jadi pemerintah juga harus berjanji bahwa suatu saat dengan periode tertentu uang tersebut akan dikembalikan kepada The Fed melalui biasanya 5-10 tahun periode surat utangnya. Nah, melalui itu pemerintah dapat fresh money istilahnya, dan pemerintah akan membagikannya dengan beberapa cara. Ada yang melalui stimulus terhadap perusahaan, istilahnya suntikan dana ke perusahaan. Kedua mungkin melalui bansos, dan macam-macam lah. Yang ketiga mungkin bisa jadi subsidi dilakukan ke bahan-bahan pokok mungkin, seperti itu. Dan cara kedua untuk pendistribusian uang ini yaitu melalui swasta, melalui bank-bank swasta dengan cara seperti tadi. Jadi bank swasta itu juga mengeluarkan surat utang dan dibeli oleh The Fed. Kemudian bank swasta tadi akan menerima dana segar dan didistribusikan melalui pinjaman-pinjaman lunak, yaitu pinjaman-pinjaman dengan bunga yang sangat rendah.
Nah, inilah yang biasanya disalahgunakan oleh masyarakat dan institusi-institusi. Mereka biasanya karena merasa bunganya sangat rendah, maka mereka melakukan peminjaman uang. Kemudian uang tersebut bukannya untuk melakukan eh, kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan ekonomi membaik, namun mereka menggunakan uang ini untuk investasi. Jadi uang tersebut akhirnya masuk ke dalam instrumen seperti saham, seperti kripto. Nah, inilah yang membuat kemarin itu beberapa instrumen-instrumen itu all time high. Jadi kemarin Bitcoin juga kan sempat all time high tuh. Nah, dana-dana inilah yang masuk. Jadi dana-dana uang berlebih dari Amerika inilah yang membuat pasar-pasar itu jadi lebih bergairah. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi istilahnya kekhawatiran ketika tapering dilakukan, maka dana-dana tadi bisa jadi akan ditarik besar-besaran oleh institusi sehingga saham atau kripto pasti akan longsor. Nah, ini yang ditakutkan oleh para investor. Oke, ternyata pada tanggal 4 November kemarin, The Fed melalui Pak Jerome Powell itu mengumumkan bahwa akan melakukan tapering. Nah, ini seharusnya direspon oleh pasar, direspon buruk oleh pasar. Cuman ternyata terjadi anomali. Nah, kenyataannya, Jerome Powell di sini pada tanggal 4 itu mengumumkan pada tanggal 2 sampai 3 November kemarin mengumumkan pada tanggal 4 ya. Dia tanggal 2 dan 3 ini belum nih, masih menundanya. Oke, cuman saya cari beritanya. Nah, ini nih. Ya, intinya pada tanggal 4 itu Jerome Powell bilang akan memulai tapering. Jadi ada beberapa poin di pidatonya dari Jerome Powell itu. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa eh, akan melakukan pembelian surat utang, tetap akan melakukan pembelian surat utang, namun akan dikurangi secara bertahap. Nah, inilah mungkin yang membuat pasar menjadi sedikit lebih tenang. Jadi begini ceritanya, eh, ketika ketika quantitative easing itu terjadi setiap bulan, The Fed itu melakukan pembelian surat utang sekitar 70 miliar dolar setiap bulan kepada pemerintah Amerika dan 50 miliar dolar kepada bank swasta. Nah, ketika tapering ini akan dimulai, Jerome Powell atau The Fed akan mengurangi pembelian surat utang itu setiap bulan. Jadi setiap bulan katanya akan dikurangi 10 miliar dolar untuk pembelian surat utang terhadap pemerintah dan 5 miliar dolar untuk pembelian surat utang terhadap swasta. Jadi dimulai di bulan Desember ini. Jadi yang harusnya tiap bulan itu 70 miliar dolar terhadap pemerintah, maka bulan Desember nanti akan hanya 60 miliar dolar. Kemudian untuk untuk swasta hanya akan 45 miliar dolar. Jadinya ya inilah mungkin salah satunya yang membuat pasar menjadi lebih tenang. Karena di pencetakan uang akan tetap terjadi,
namun dikurangi secara bertahap sehingga di semester 2 di 2022 akan benar-benar berhenti. Jadi masih ya lumayan agak lama lah. Dan poin kedua yang disampaikan oleh Jerome Powell adalah beliau akan bukan beliau ya, sorry. Jadi akan tidak menaikkan suku bunga bank sentral dulu untuk sementara dan akan dinaikkan pada semester kedua 2022. Nah, inilah juga yang membuat pasar tidak panik. Kenapa? Apa hubungannya suku bunga yang dinaikkan terhadap pasar seperti saham dan kripto? Nah, begini. Jadi ketika suku bunga bank itu dinaikkan, maka para investor-investor institusi itu pasti akan berpikir, lebih baik mereka menanamkan uangnya di bank karena bunga pengembaliannya akan tinggi dan cenderung lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan mereka harus menanamkan uangnya di pasar saham atau pasar kripto yang memang pengembaliannya mungkin bisa lebih tinggi, namun eh, keamanannya lebih rendah. Jadi volatility-nya juga lebih tinggi ya. Jadi mereka pasti akan berpikir agar lebih baik untuk menanamkan sebagian uangnya ke dalam bank karena bunganya tinggi. Nah, kebijakan untuk menunda kenaikan suku bunga ini membuat para bukan institusi ya, para retail, para orang-orang biasa seperti kita, retail itu lebih tenang karena mereka berpikir institusi tidak akan menarik fund-nya, dana-dananya dari pasar-pasar saham atau kripto. Jadi juga ini yang mungkin membuat harga-harga saham dan kripto tidak turun. Nah, ini bisa kita lihat nih pada saat terjadi pengumuman di tanggal 4 itu malah Bitcoin malah sempat naik. Nih tanggal 4 di mana tanggal 4? Nah, di sini. Nih, tanggal 4 pengumuman. Di sini dia malah naik ke 67.000. Which is itu all time high ya. Meskipun sekarang udah mulai ada penurunan bahkan sampai 59.000. Ya kita tahu sendiri Bitcoin ini volatility-nya sangat tinggi ya. Coba kita lihat pasar lain seperti mungkin gold di tanggal 4. Nah, ini. Di tanggal 4 itu gold itu naik. Seperti saham, coba ya, Netflix ya. Netflix itu tanggal 4. Nah, di tanggal 4 ini dia naik nih. Jadi intinya pengumuman tapering yang dilakukan The Fed ini tidak berdampak langsung. Tidak seperti pada tahun 2013. Jadi ketika pengumuman dilakukan oleh The Fed pada saat itu, harga saham, harga emas, harga kripto itu semua jatuh, longsor. Dan itu yang dinamakan tapering tantrum. Taper tantrum ya. Nah, ini kita belum melihat taper tantrum terjadi. Mudahan saja tidak terjadi. Cuman kita sebagai investor mungkin harus waspada karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi ya para institusi sedang menjebak para retail. Jadi mereka naikkan dulu, retail semakin FOMO,